banyak hal kewajiban orang tua terhadap putra-putrinya. Salah satu yang terpenting kewajiban orang tua dalam hal pendidikan adalah ketika orang tua itu mendidik dalam hal ubudiyah atau menanamkan kepada seorang anak dalam hal beribadah. Dan dalam Sulam Taufik, dalam kitab Sulam Taufik itu dijelaskan bahwasanya orang tua itu sudah bahkan harus memerintahkan terhadap putra-putrinya ketika mereka itu sudah berumur 7 tahun. Apa kewajiban orang tua tersebut? Yaitu menyuruh sholat. Di dalam kitab Sulam Taufik keterangannya adalah yajibu ala wali sobi wasobiyati al-mumayyizaini ayya'murahuma bis-sholati. Jadi hukumnya wajib bagi setiap wali atau orang tua ketika mempunyai anak sudah mumayyiz, apa pertama kali yang diperintahkan terhadap anak-anaknya adalah ayya'murahuma bis-sholah, yaitu mengerjakan sholat. Jadi ketika kita mempunyai anak yang sudah umur 7 tahun, maka kita wajib hukumnya untuk memerintahkan mereka untuk mengerjakan sholat. Wajib, jadi selalu diingatkan. Nah, ini sudah waktunya sholat. Nah, ini sudah didampingi, tidaknya ada pendampingan. Terus sampai di samping menyuruhnya sholat, wa yu'allimaha ahkamaha ba'da sab'i sinina wa yatribuhu ma'ala tarkiha. Di samping kita menyuruh mereka sholat, kewajiban kita adalah juga mengajari bagaimana hukumnya sholat, bagaimana tentang syarat rukunnya sholat, itu harus kita ajari. Maka setidaknya kita sebagai orang tua bukan hanya condong pendidikan umum, karena pada realitanya orang tua itu selalu mengedepankan pendidikan umum. Ketika sudah umur 7 tahun, misalkan ya, anak sudah umur 7 tahun, sudah masuk kelas 1 SD atau MI. Andaikan anak tersebut itu belum bisa membaca huruf abjad, huruf ABC itu sudah khawatir, bahkan sangat risau karena anaknya belum bisa membaca. Akan tetapi sangat ironis, ketika anak itu sudah umur 7 tahun, dia tidak belajar Al-Quran, tidak ikut di TPG, tidak ikut di madrasah diniyah, akan tetapi orang tua itu tetap santai, tetap cuek. Bahkan mereka enggan menyuruh putra-putrinya melaksanakan sholat. Padahal dalam Islam, ketika anak-anak kita sudah umur 7 tahun, itu kita diperintahkan menyuruh mereka sholat, menjalankan sholat. Kita dampingi, kita ajak mereka. Dan juga mengajari mereka tentang tata cara untuk melakukan sholat yang benar. Wayat beribuha, bahkan ba'da sab'i sinina wayat ribuha ala tariha. Dan bahkan ketika putra-putri kita sudah menginjak umur 10 tahun, akan tetapi mereka masih tidak mau melaksanakan sholat, maka kita wayat ribuha, disuruh memukulnya. Disuruh memukul. Tapi memukul di situ dalam rangka taklim atau pengajaran dalam tahap belajar. Karena apa? Batasan 10 tahun di situ adalah ketika seorang putra-putri kita atau putri kita terutama itu sudah bisa mengalami haid atau sudah ada yang
balik. Nah, batasan balik itu berarti mereka itu sudah terkena khitab untuk melaksanakan ibadah secara syar'i. Itu ketika anak kita umur 10 tahun, jadi mereka harus melaksanakan sholat, bahkan ketika mereka meninggalkan sholat, maka kita wajib memukulnya. Jadi, untuk introspeksi saya sendiri, bahkan putri saya pun sekarang sudah menginjak 10 tahun, dan alhamdulillah itu anugerah dari Allah, sudah mau melaksanakan sholat 5 waktu. Dan itu pun kadang-kadang masih teledor, butuh bimbingan dan butuh pengarahan, selalu diingatkan untuk menjalankan ibadah sholat. Karena apa? Putra-putri kita itu adalah tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya mendidikkannya dengan baik, tata cara sholat dengan baik, melaksanakan waktu sholat dengan tertib, insya Allah putra-putri kita secara otomatis akan terbiasa. Pertama mungkin terpaksa, tapi lambat laun insya Allah dengan sendirinya mereka, putra-putri kita akan bisa dengan sendiri meskipun tidak disuruh melaksanakan sholat, tapi putra-putri kita akan sholat dengan sendirinya. Nah, kasaumin atau kohu atau putra-putri kita itu ketika sudah ba'da asri sinina, ketika mereka sudah 10 tahun tadi meninggalkan sholat, maka tadi kita memukul mereka. Atau bahkan kewajiban-kewajiban yang lain selain sholat, kasaumin atau kohu, atau menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kalau memang dia mampu untuk menjalankan ibadah puasa, maka kita juga wajib sebagai orang tua untuk mengingatkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Di samping kita wajib